yang sangat ibaratnya patut kita berhati-hati, patut kita mewaspadai adalah, sekali lagi saya katakan, sebelum megatrust itu adalah sindung laut. Jadi air kalau melihat orang termasuk beberapa lembaga atau institusi atau badan banyak prediksi tentang tsunami, termasuk Panjenengan saat itu juga pernah ada konten tentang lihat sama bumi. Kalau yang dalam waktu dekat, apakah ada, menurut Panjenengan, apa benar-benar akan ada tsunami atau akan ada kejadian apa Mbah yang terkait alam begitu? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis kono santara. Om wilahing jati nuruni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salamun. Bencana itu kan rupa-rupa warnanya ya. Artinya ada angin puting beliung, ada lagi tanah longsor, ada lagi ya dan lain-lain lah, kebakaran, macam-macam. Tapi kalau dalam istilah Orde Baru dulu itu, yang namanya bencana itu nggak dikatakan bencana. Yang namanya bencana itu nggak dikatakan bencana, tapi bahaya. Sama nggak itu? Ya kan, bahaya. Artinya bahaya menghadapi, kita harus berhati-hati gitu. Nah, kalau bahaya politik yang dimaksud dengan zaman dulu itu, ada yang disebut bahaya laten. Bahaya laten adalah bahaya yang muncul secara tiba-tiba tanpa diketahui sabab musababnya. Muncul seketika, itu bahaya laten. Artinya kalau bahaya yang itu kan terdeteksi oleh BIN Badan Intelijen Negara. Tapi kalau bahaya kalau dunia politik itu ada sebutan bahaya laten. Bahaya laten itu adalah bahaya yang bisa muncul sewaktu-waktu di luar prediksi, di luar perkiraan, itu namanya bahaya laten. Nah, termasuk ini juga menurut saya kelihatannya dalam mata batin saya itu kan ada tsunami, ada lagi gempa bumi juga belum tentu tsunami, angin puting beliung dan sebagainya. Yang patut diwaspadai menurut kacamata batin saya, sekali lagi, yang perlu diwaspadai menurut kacamata batin saya sebelum terjadi megatrust itu, yang perlu diwaspadai adalah sindung laut. Sekali lagi yang saya katakan itu, yang perlu diwaspadai dalam istilah yang di luar prediksi itu adalah sindung laut. Nah, contoh dari sindung laut, kemarin waktu di Banten Banten ya, yang di Pantai Carita siapa itu yang membawa korban, ada artis segala itu pas lagi. Nah, ini terjadi seperti tsunami, tapi sesungguhnya itu bukan tsunami. Sekali lagi, sindung laut itu seperti tsunami, tapi sesungguhnya itu bukan tsunami. Artinya kemungkinan besar antara gejala kalau tsunami itu terjadi gempa bumi lebih dulu, kalau sindung laut ini adalah gumparan tanah ya di bawah laut, melorot itu gimana tuh? Gelongsor atau longsor gitu loh ya. Jadi tanah di bawah laut yang longsor, yang menyebabkan sindung laut itu, air itu berubah, nggak masuk ke dalam tanah, tapi seketika
ikut turun naiknya ini seperti tsunami. Berarti kalau seperti itu saat itu kan kebetulan status Gunung Anak Krakatau juga sedang hampir meletus begitu dan kemudian disusul letusan juga. Apakah itu juga karena tanah anak Gunung Krakatau bawah laut itu? Sebuah gunung akan meletus itu kan ada sebuah getaran. Sumber bunyi itu ya katanya getaran menurut fisika apa itu ya. Nah ini sesungguhnya ini adalah hanya getaran atau getaran air hujan menyebabkan longsor. Nah ini getaran apa? Getaran Krakatau pada saat itu ya yang menyebabkan ini tanah longsor di bawah laut sehingga itu air itu naik. Nah, jadi udahnya itu saya itu dapat petunjuk ya caranya itu akan ada sindung laut. Gitu. Nah sindung laut ini bukan tanpa artinya gejala ini tanpa ada gempa bumi. Seperti tsunami, tapi kalau tsunami itu kan gejalanya adalah gempa bumi. Nah ini bukan, itu sindung laut dan kemungkinan saya nggak boleh berkata pasti mendahului kehendak Tuhan kan. Kemungkinan besar ini sebelum terjadi megatrust ini akan terjadi sindung laut. Artinya mungkin getaran sebelum terjadi ini ada sebuah bergetar terus ada tanah longsor di bawah laut ya. Terus yang menyebabkan cara bahasa gaibnya itu sindung laut. Kalau bahasa gaibnya maaf ya ini saya bukan kegaib-gaiban tapi saya memang orang spiritual sehingga mengetahui beberapa bahasa menurut istilah yang tidak kelihatan. Nah, kalau tsunami ini kalau nggak keliru curug cewuwu. Jadi curug cewuwu itu adalah air yang di bawah tanah itu terus cewuwunya itu air masuk gelombangnya itu cewuwu gitu loh. Curug kan air terjun. Lalu cewuwunya adalah air yang naik ke daratan. Ibaratnya kayak wuwu itu gimana? Wuwu itu adalah untuk memasang apa? Memasang ikan. Lah, cewuwu ini adalah laksana air memasang apa? Air itu wuwunya ya perangkapnya. Terus titah-titah atau makhluk-makhluk yang terkena itu adalah ibaratnya ikannya gitu loh. Jadi curug cewuwu. Nah, kalau yang patut diwaspadai menurut saya sebelum terjadi megatrust atau gempa megatrust ya, yang tsunami katanya menurut Badan Meteorologi dan Geofisika itu 20 meter, adalah waspada dengan sindung laut. Sekali lagi saya katakan waspada dengan sindung laut, sebab ini tanpa getaran. Nah, terus bagaimana cara kita mewaspadai? Saya pernah dulu oleh Mas Anam juga kan, bahwasanya ada tanda-tanda, pasti ada tanda-tanda atau alam berkabung apa ya, kabung apa. Kalau saya bilang itu sunyaruri lah. Di antaranya adalah di siang hari terang tapi tertutup mendung putih. Itu yang saya katakan alam sunyaruri. Ya, terus lagi kabut. Terus lagi biasanya binatang itu kayak ketakutan. Baik itu ayamnya, baik itu yang jelas kalau binatang laut itu seperti yang belalang itu. Kalau sudah bertaburan dari menjauh dari laut itu berarti ya keesokan harinya atau malamnya waktu di Banten itu malam apa ya? Malam. Nah itu jadi 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu biasanya belalang laut itu sudah menjauh dari lautnya. Jadi kalau binatang laut jumlahnya itu sudah ratusan, binatang tepi laut, belalang itu sudah menjauh, ataukah itu kukunya itu kan bisa dibedakan antara binatang tepi laut dan binatang 1 kilo dari itu kan warnanya aja bisa dibedakan, itu jauh perbedaannya, sehingga kita itu bisa membaca dari sisik melitnya atau berita akan terjadinya itu cukup membawa itu. Di samping kita tentunya banyak berdoa, tentunya ya banyak minta mohon keselamatan lah misalnya manekes atas itu. Tapi yang jelas ini saya berharap itu sih tidak terjadi. Tapi kalau memang harus terjadi karena wis dinas atau sudah dinas
garisnya harus demikian. Yang sangat ibaratnya patut kita berhati-hati, patut kita mewaspadai adalah, sekali lagi saya katakan, sebelum megatrust itu adalah sindung laut. Jadi air kayak tsunami tapi tanpa lindu. Sekali lagi ya, tanpa lindu itu gempa bumi ya. Air naik ke daratan tapi tanpa ada gempa bumi, sehingga masyarakat yang itu kan lagi asik-asiknya, beratnya kayak lagi pentas dan sebagainya, karena nggak ada gempa bumi, dia tidak mengira akan terjadi air laut naik ke daratan. Ya. Nah, kalau dibilang itu tsunami, kalau menurut saya itu nggak pas, sebab sebelum atau sudahnya itu saya memang mendapat mimpi gitu aja lah. Ya, sesudahnya itu jenis yang demikian itu adalah sindung laut. Dan kemungkinan besar sebelum terjadi megatrust, ya, sebelum terjadi gempa besar di pesisir selatan ini, dalam saya juga setelah memprediksikan, menyesuaikan dengan hitungannya dalam konten yang telah terlampaui, itu kurang lebihnya antara 3 tahun mungkin atau berapa, itu ya, artinya titik sana itu masih aman. Namun saya mengingatkan kemungkinan besar akan terjadi sindung laut atau seperti tsunami tapi tanpa ada gejala gempa bumi. Sindung laut itu air naik ke daratan tanpa ada gejala gempa bumi. Lalu bagaimana kalau Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, hampir semua pulau-pulaunya, namanya pulau pasti dikelilingi laut. Nah, itu berlaku di seluruh Nusantara ini atau bagaimana menurut Anda? Untuk sementara saya, yang patut diwaspadai itu, kan saya udah pernah itu, geliat naga bumi ya. Dalam geliat naga bumi itu ada 3 titik. Kemungkinan besar yang terjadi ya di 3 titik itu. Antara satu di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa, antara Kebumen dan Purworejo itu yang saya katakan, ya, itu mungkin megatrust yang dimaksud akan terjadi di situ. Terus di Taklud, ya, Taklud itu antara garis lurus Gunung Galunggung, ya, itu kemungkinan di arah situ. Dan yang ketiganya titik besar itu di Sajum. Ini saya berdasarkan mimpi saya lah, nggak usah bisikan itu, nanti saya dianggapnya berlebihan. Artinya di Sajum itu di sekitaran Maluku. Nah, itu kan di situ ada, kalau di Google itu saya pernah melihat itu, karena saya mendapat petunjuk itu, terus saya melihat itu memang kayak apa, melingkar kayak uyang-uyang di kepala itu loh. Uyang-uyang itu apa? Ya, pusaran rambut di kepala itu loh. Itu persis ibaratnya seperti itu. Dan kemungkinan di antara megatrust, di antara apa, Taklud, Sajum, kemungkinan justru yang paling dasar adalah Sajum. Lah, sebelum ini, maksudnya sebelum terjadi gempa dan tsunami, ini yang perlu diwaspadai. Sebelum gempa kan beberapa tahun kemudian, beberapa bulan sebelum gempa besar itu terjadi getaran dulu setidaknya. Getaran loh ya. Nah, ya, kayak kemarin kan terjadi pula di mana itu yang 2 magnitudo apa itu, ya, itu kan termasuk getaran. Nah, kalau getaran itu tanpa terasa nanti ada tanah yang longsor di bawah laut, inilah yang menyebabkan terjadinya sindung laut. Jadi sindung laut ini adalah merupakan bahaya laten, bahaya yang bisa muncul sewaktu-waktu, yang tanpa permisi dengan tanda gempa bumi yang saya maksud. Air laut naik ke daratan tanpa tanda gempa bumi. Bahaya laten terkait untuk alam maksudnya gitu? Iya, terkait untuk alam maksudnya. Itu bahaya yang patut diwaspadai, yang kita siap sewaktu-waktu, yang bisa muncul sewaktu-waktu adalah sindung laut. Nah, untuk wilayahnya, pertanyaannya kurang lebih antara itu, antara wilayah Kebumen dan Purworejo, terus antara mana lurusnya itu Taklud, Gunung Galunggung, ya, yang mungkin dampaknya mungkin bisa jadi ke Jakarta mungkin, tapi kan itu hanya ya sindung laut. Mungkin untuk naik ke daratannya ya tidak begitu, ya, kalau megatrust itu kan sampai 2 kilo, mungkin ini antara 500 meter atau 300 meter, kemungkinan seperti itu.
terus di daerah Maluku. Nah, bagaimana dengan timur-timur dan sebagainya? Untuk saat ini timur-timur wilayah sana, pulau apa itu, NTT, NTB itu, untuk saat ini saya belum ada berita dari Bintang Langit, artinya saya belum berani mengatakan. Tapi mungkin apabila terjadi megatrust itu, kemungkinan ini juga terdampak. Seperti Aceh dulu kan sampai ke Sri Lanka ya. Ya sampai ke Sri Lanka, sampai ke India Selatan gitu loh, kemungkinan itu terdampak. Tapi yang jelas titik besar itu ada 3. Lalu dalam topik ini saya akan mengatakan bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu ya, itu adalah bahaya sindung laut. Terima kasih.